Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Materi ini merupakan materi kelas 12 di semester 1. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada bab ini, yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dinamika perlindungan dan penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum, menurut Haryono, bahwa hukum itu merupakan perlindungan yang mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Jadi, menurut beliau bahwa perlindungan hukum itu dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat supaya masyarakat mendapatkan haknya dalam bidang hukum. Kenapa harus ada perlindungan dan penegakan hukum? Di sini, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari perlindungan hukum. Jadi, kalau hukum sudah ditegakkan, maka berarti perlindungan hukum sudah dilaksanakan. Hukum dapat ditegakkan kalau semua masyarakat dan aparat penegak hukum sudah melaksanakan aturan yang berlaku. Tidak ada lagi pelanggaran terhadap hukum, berarti hukum sudah ditegakkan dan perlindungan hukum dapat terwujud. Apa pentingnya atau urgensi perlindungan dan penegakan hukum? Satu adalah untuk tegaknya supremasi hukum. Dalam hal ini, hukum itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi, sehingga kehidupan manusia itu harus diatur oleh hukum, supaya kehidupan manusia menjadi aman, tentram, damai, dan semua cita-cita atau tujuan hukum juga akan tercapai. Kalau hukum sudah ditegakkan, maka akan melahirkan keadilan bagi masyarakat. Setelah keadilan dapat ditegakkan, maka perdamaian dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan. Nah, itulah untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.